Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan mempresentasikan hukum acara pidana yang berjudul Analisis Putusan Pra-Peradilan ditinjau dari pemenuhan syarat dan tata cara penahanan. Studi kasus putusan peradilan. Nama saya Ferdi Ferdianto dengan nomor induk mahasiswa 2051818. Saya Susanto Agatha Merkita dengan NIM 205180017. Halo, nama saya Ronald Trehan dengan NIM 205180011. Saya Sapanggit Yonatan dengan NIM 205180174. Nama saya Darren Adi Chandra dengan NIM 205180014. Latar belakang, Indonesia adalah negara hukum atau rule of law. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berdasar pada hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas presumption of innocence ini adalah paham yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa tersangka tersebut memang bersalah. KUHAP juga menjamin adanya asas perlindungan terhadap tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan upaya paksa, secara khusus penangkapan dan penahanan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dan demi terlaksananya perlindungan terhadap hak asasi tersangka secara konkret serta untuk membatasi fungsi, tanggung jawab dan wewenang para aparat penegak hukum, maka dibentuk suatu lembaga yang dinamakan pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum, terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersangka. Pengertian pra-peradilan dalam KUHAP sendiri ada dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, yaitu pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Pengertian tersebut menyatakan bahwa pra-peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan di depan pengadilan, tetapi belum memasuki atau membahas pokok perkara. Tinjauan teoritis pra-peradilan. Sejarah pra-peradilan. Pembentukan lembaga pra-peradilan dimulai dari adanya reaksi keras dari masyarakat terhadap RUU Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh pemerintah. Saat itu pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman Mujono SH pada akhir tahun 1979. Reaksi masyarakat yang menolak RUU KUHAP saat itu didasari atas pandangan masyarakat terhadap KUHAP yang dirasa masih berpihak pada pemerintah dan tidak cukup melindungi hak-hak asasi tersangka ataupun tersangka. Kepentingan masyarakat yang menolak RUU KUHAP saat itu diwujudkan dengan mengajukan RUU tandingan kepada pemerintah. RUU tersebut berisi tentang usulan kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersangka atau tersangka dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu gagasan atau usulan dalam pembahasan bersama draft RUU KUHAP yang menggantikan model hakim komisaris yang ada dalam RUU versi pemerintah ketika itu ia diadopsi dari HIR. HIR itu sendiri merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda yang hanya mengutamakan kepentingan penguasa sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka. Pertemuan antara delegasi komite bersama dan Peradin dengan pihak pemerintah dilakukan dan dipimpin langsung oleh Menteri Kehakiman Mujono SH. Pemerintah menolak untuk mencabut RUU KUHAP namun menyetujui untuk membuat draft yang baru bersama DPR dengan masukan-masukan dari komite maupun Peradin dan lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan wewenang pra-peradilan. Pengadilan negeri secara khusus memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan pra-peradilan. Menurut Daya Harahap,
Pra-peradilan memiliki 3 ciri ekstensi. Yang pertama, pra-peradilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagian satuan tugas yang tidak terpisahkan sebagai pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang kedua, administrasi justial, personal teknis peralatan dan finansial takluk dan bersatu pada pengadilan negeri dan berada diawasi oleh ketua hakim pengadilan yang bersangkutan. Tata laksana justialnya berada di pengadilan negeri yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 77 sampai 97 KUHP, maka ruang lingkup pra-peradilan dapat dijabarkan meliputi perkara sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitas bagi perkara pidananya dihentikan pada saat tingkat penyelidikan dan tingkat penuntutan. Selanjutnya, saya akan membahas alasan-alasan mengajukan pra-peradilan berdasarkan pasal 77 KUHP. Permohonan untuk mengajukan pra-peradilan sah atau tidaknya penangkapan, maka hakim harus menguji apakah dilakukan dengan tata cara atau prosedur penangkapan. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sahnya atau tidaknya penahanan, kelengkapan surat perintah penahanan oleh penyidik harus diberikan kepada tersangka. Permohonan untuk mengajukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan diajukan apabila timbulnya kerugian yang diderita oleh tersangka. Penghentian penyelidikan di sini harus sesuai dengan pasal 109 ayat 2 KUHP. Tidaknya cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit jiwa atau meninggal, tidak adanya pengaduan atas delik aduan, tersangka belum dewasa, tersangka melaksanakan perintah jabatan. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan di sini adalah tindakan dari penuntut umum untuk tidak melimpahkan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri. Tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi di sini adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Rehabilitas sebagai alasan pra-peradilan ini dapat dilakukan terhadap upaya penyelidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Selanjutnya, saya akan membahas proses-proses prosedur yang berlaku dan dikerjakan dalam praktek selama ini. Permohonan pra-peradilan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara sesuai dengan pasal 79, 80, 81 KUHP. Praktek yang selalu dilakukan selama ini adalah diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum orang yang dilakukan tindak pidana. Permohonan pra-peradilan diajukan secara tulisan atau lisan karena tidak memuat ketentuan yang baku dalam hal tersebut. Biaya permohonan pra-peradilan merupakan tanggungan negara. Setelah permohonan pra-peradilan diajukan kepada kepaniteraan, maka akan diregister sebagai perkara pra-peradilan dan diteruskan kepada pengadilan negeri untuk menunjuk ketua hakim pra-peradilan setelah berkas pemeriksaan penyidikan. Hakim pra-peradilan akan menunjuk hari sidang sesuai dengan pasal 82 ayat 1 butir KUHP. Setelahnya akan dipanggil secara patut oleh pengadilan negeri yang berwenang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan. Yang pertama, permohonan pra-peradilan disampaikan kepada pengadilan negeri setempat. Yang kedua, pada hari itu juga dicatat dalam buku register dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut. Perkara tersebut hanya dicek oleh hakim tunggal dan segera setelah menerima perkara tersebut dalam waktu 3 hari, hakim harus menetapkan hari sidang dan memanggil pula tersangka atau terdakwa untuk didengar keterangannya.
di dalam pemeriksaan pra peradilan didengar keterangan tersangka atau terdakwa atau pejabat yang berwenang. Berita acara sidang pengadilan dibuat untuk pemeriksaan singkat. Dalam waktu 7 hari, perkara pra peradilan harus diputus. Dalam hal suatu pemeriksaan pra peradilan sedang berlangsung, tetapi pokok perkaranya sudah diperiksa di pengadilan, maka pemeriksaan pra peradilan dinyatakan gugur dengan dibuatkannya penetapan. Dan yang terakhir, putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan lagi pada tingkat penuntutan dengan diajukan permohonan baru. Selanjutnya jalannya proses pemeriksaan pra peradilan, yaitu hakim membuka sidang dengan mengetok palu dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, hakim mengecek apakah pemohon dan termohon sudah datang. Dan kedua, apakah sudah dipanggil secara sah atau tidak. Dan juga apakah jika mempunyai kuasa hukum, apakah sesuai dengan surat kuasanya. Dan yang ketiga, didengarkan pemohonan dari pemohon dan jawaban dari termohon, kemudian replik dari pemohon, duplik dari termohon, dan didengarkan keterangan dari pemohon dan termohon. Selanjutnya, pemeriksaan alat bukti dari keduanya dan kesimpulan para pihak. Selanjutnya, diputus pra peradilan. Selanjutnya, pengertian penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa oleh penuntut umum, penyidik, ataupun hakim dengan penetapannya dan hal serta cara yang menurut undang-undang diatur dalam pasal 1 butir 21 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim dengan penetapannya. Alasan penahanan yaitu menurut pasal 20 ayat 3 KUHP, antara lain tersangka atau terdakwa melarikan diri. Yang kedua, tersangka atau terdakwa menghilangkan alat bukti. Yang ketiga, tersangka atau terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana. Dalam hal ini harus dilakukan harus ada bukti-bukti yang cukup dalam laporan polisi, ditambah 2 alat bukti lainnya berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian tersangka, atau barang bukti yang ada. Alat-alat bukti itu disesuaikan dengan pasal 184 KUHP. Melaksanakan penahanan. Dalam melaksanakan penahanan harus ada surat dari penuntut umum, harus ada surat dari hakim, harus ada surat dari penyidik. Dengan itu, harus ada alasan-alasan atau poin-poin yang menyatakan bahwa penahanan atau penetapan dari hakim yang berisi identitas tersangka atau terdakwa. Yang kedua, alasan penahanan. Yang ketiga, uraian singkat perkara kejahatan. Yang keempat, tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan. Dalam hal ini, penahanan atau penetapan hakim itu harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Dan ada jenis-jenis penahanan, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, yaitu rumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Yang ketiga, penahanan kota, yaitu di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melapor diri waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu lama penahanan dan penahanan lanjutan. Penahanan yang pertama yaitu dari pasal 24 ayat 2 KUHP yang dilakukan oleh penyidik, yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Dan yang kedua, penuntut umum 20 hari dan diperpanjang ketua pengadilan negeri 30 hari. Dan yang ketiga, hakim pengadilan negeri 30 hari diperpanjang dengan ketua pengadilan negeri 60 hari, hakim pengadilan tinggi 30 hari, dan ketua pengadilan tinggi 60 hari, hakim mahkamah 50 hari, dan diperpanjang ketua mahkamah agung 60 hari. Dalam waktu 110 hari walaupun perkara belum diputus, terdakwa harus dibebaskan dari tahanan demi hukum. Itu terdapat dalam pasal 28 ayat 4 KUHP. Akan tetapi dalam prakteknya, bahwa walaupun masa penahanan terdakwa terlampaui, tetapi belum dikeluarkan dari penahanan. Untuk mengatasi hal ini, terdakwa atau keluarganya atau penasihat hukum supaya membuat permohonan kepada kepala rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan agar terdakwa dilepaskan demi hukum. Sekian dan terima kasih. Posisi kasus Fadli
Irwan, Tata, Icul, Son, dan Fadin, mereka disebut sebagai pihak pemohon yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, pihak Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara disebut sebagai pihak termohon yang telah dianggap melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 ayat 2, pasal 24 ayat 1 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena mengeluarkan surat perintah penahanan tanpa menguraikan alasan penahanan serta uraian singkat dari suatu perkara kejahatan yang disangkakan terhadap terdakwa atau pihak pemohon. Sehingga dalam kasus ini penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan terhadap pihak tersangka dan pihak keluarga mereka tidak mengetahui tindak pidana apa yang mereka lakukan, serta dari pihak tersangkanya tersebut tidak mengetahui tindakan pidana apa yang mereka lakukan. Termohon juga melakukan pelanggaran atas UU Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana surat perintah penahanan pada tanggal 22 September 2017 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk 20 hari penahanan sejak tanggal 20 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh pihak termohon terhadap pihak pemohon. Tetapi surat perintah penahanan tersebut hanya diberikan kepada pihak tersangka atau yang didakwakan dan tidak diberikan ke pihak keluarga, sehingga pihak keluarga pun tidak mengetahuinya. Perintah penahanan kemudian diperpanjang terhitung sejak 12 Oktober 2017 sampai 20 Oktober 2017 dengan pertimbangan bahwa waktu penahanan pemohon itu agar segera berakhir. Namun, pemeriksaan belum selesai. Untuk itu, perlu memperpanjang penahanan. Dengan demikian, maka termohon telah melakukan penyalahgunaan kewenangan karena telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 24 ayat 2, karena kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penahanan untuk 40 hari yaitu kewenangan penuntut umum atau kejaksaan, bukan pihak termohon yang dapat mengeluarkan surat penahanan. Surat perintah penahanan tersebut tidak menjadi sah. Pembahasan pihak kepolisian yang mengeluarkan surat perintah penahanan tanpa menguraikan alasannya telah dianggap melanggar pasal 21 ayat 1 dan 2 yang sebagaimana seharusnya jika mengeluarkan surat perintah penahanan harus dikemukakan beserta dengan alasan penahanannya tersebut. Pihak kepolisian juga mengeluarkan surat perintah penahanan tersebut hanya disampaikan ke pihak pemohon dan tidak disampaikan ke pihak dari keluarga si pemohon. Surat perintah perpanjangan juga dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang seharusnya itu merupakan kewenangan dari penuntut umum, bukan kewenangan dari pihak kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penahanan, dan apabila surat perintah penahanan tersebut dikeluarkan oleh pihak kepolisian menjadi tidak sah. Pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap inti perkara yang kedua adalah bahwa ketentuan pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta yang diduga dia akan melakukan tindak pidananya tersebut. Pasal 21 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan suatu tersangka atau terdakwa yang akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan serta diduga akan melakukan tindak pidana. Ayat 2. Penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh jaksa atau penyidik terhadap suatu tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan. Menimbang bahwa dari redaksi pasal 21 ayat 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa penahanannya itu dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan persyaratan 1. Berdasarkan barang bukti yang cukup. 2. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. 3. Menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana tersebut. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari PPT Hafid kelas saya. Jadi yang pertama tuh ada dalam kasus ini tuh pihak pemohon yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Telah melaporkan pihak termohon yaitu Kepolisian Maluku Utara telah melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat 2 dan ayat 1. Lalu melanggar ketentuan juga di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena mengeluarkan surat perintah penahanan tanpa menguraikan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan, sehingga penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHP pasal 21 ayat 1 dan 2 berakibat terhadap timbulnya keresahan bagi tersangka maupun keluarganya sendiri karena tidak mengerti perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh tersangka atau pemohon. Yang kedua, kesimpulan yang kedua tuh termohon juga melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, di mana surat perintah penahanan yang tertanggal di tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan di Tidore Kepulauan untuk 20 hari penahanan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh termohon terhadap para pemohon, namun turunan atau tembusan dari surat perintah penahanan tersebut hanya diberikan kepada pemohon atau tersangka dan disampaikan kepada keluarga sampai saat ini. Nah, ini yang ketiga kesimpulannya tuh pada dasarnya
telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam undang-undang dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penahanan sebagaimana kaidah hukum dalam pasal 79 KUHP maupun dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasinya. Jadi pemeriksaan perkara peradilannya sebelum peradilannya itu cenderung tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, sebut saja tentang penetapan hari sidang. Yang keempat, kesimpulannya mengenai tata cara penahanan dalam hal mengadili kembali untuk untuk merujuk pada ketentuan yang telah diatur oleh KUHP pada pasal 21 ayat 2 dan ayat 3. Dalam melakukan penahanan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak dapat sewenang-wenang. Jadi mereka tidak bisa melakukan penahanan dengan sewenang-wenangnya. Melakukan penahanan karena harus menaati tata cara penahanan yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Jika penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak menaati cara penahanan yang diatur oleh KUHP, maka keluarga yang anggota keluarganya ditahan dapat mengajukan pra peradilan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap anggota keluarganya untuk memeriksa apakah penahanan itu sah atau tidak. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang saran dari kelompok kami. Yang pertama, dalam kasus ini seharusnya pihak Kepala Kepolisian Maluku Utara mengeluarkan surat penahanan kepada pihak pemohon harus berdasarkan pasal 21 KUHP, yaitu yang pertama, terdakwa atau tersangka dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, tersangka atau terdakwa itu dikhawatirkan lagi menghilangkan barang bukti. Jadi dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana itu lagi, mengulang tindak pidana itu lagi. Jadi dalam kasus ini pihak Kepala Kepolisian dalam mengeluarkan surat penahanan harus diketahui pihak keluarga terdakwa atau tersangka agar pihak keluarga mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya, agar terjadi semuanya tuh transparasi, jadi tidak ada kesalahpahaman dari pihak keluarga merasa yakin bahwa salah satu anggotanya itu melakukan tindak pidana, supaya proses penangkapan si terdakwa atau tersangka sendiri berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada. Yang kedua, saran yang kedua, pihak termohon tidak diperbolehkan dalam mengeluarkan surat perintah penahanan perpanjang selama 40 hari tersebut, dikarenakan yang berhak mengeluarkan surat itu penuntut umum atau kejaksaan. Dan apabila surat penahanan perpanjangan disebut tetap dikeluarkan, akan menjadi tidak sah di mata hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pasal 24 ayat 2. Yang ketiga, sarannya membuat suatu proses acara pemeriksaan pra peradilan yang jelas dan sesuai dengan rumusan hukum acara pidana. Pengadilan harus menjalankan pemeriksaan sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, diperlukan sosialisasi oleh aparat penegak hukum agar hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan lembaga-lembaga perlindungan hukum seperti penegakan HAM untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang keberadaan pra-peradilan beserta fungsi dan tujuan dalam masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa
ada lembaga pra-peradilan yang akan melindungi hak asasi mereka dari upaya paksa yang melanggar undang-undang. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.